Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu, inna hadzal qur'ana ma'dzubatullah, fata'allamu min ma'dzubatihi mastata'tum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian yang sangat spesialis, yang sangat istimewa, yaitu kajian Ulumul Quran. Sebuah kajian yang sangat luas, di mana sudah diberikan pada pengantar Ulumul Quran bahwa saat kita berusaha untuk mempelajari Ulumul Quran, bahkan menuliskan tentang Ulumul Quran ini, maka karena saking luasnya Ulumul Quran, umur kita akan habis duluan sebelum Ulumul Quran bisa kita selesaikan. Termasuk salah satu tokoh Ulumul Quran, bahkan seorang mufassir, yaitu Imam Asyuti. Beliau menulis kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran yang menjadi rujukan lahirnya kitab-kitab Ulumul Quran berikutnya. Itu memberikan informasi bahwa andai kata seseorang itu menulis tentang Ulumul Quran, maka umurnya akan habis duluan sebelum selesai dituangkan. Juga Syekh Azal Kasih memberikan apresiasi juga bahwa Ulumul Quran itu ilmu yang sangat luas, sedangkan umur kita sangat terbatas. Nah, dari dua pendapat ini memberikan gambaran betapa luasnya Ulumul Quran, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji yaitu surah atau ayat Quran yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan itu disepakati dari berbagai macam kalangan pendapat para ulama bahwa pertama kali wahyu Al-Quran yang turun adalah surah Al-Alaq, surah 96 ayat 1 sampai ayat 5. Ayatnya sangat pendek, sangat simpel, tetapi mempunyai cakupan makna yang sangat luas kalau kita mampu menyelaminya, mampu mempelajarinya dengan komprehensif.
Nah, sebelum kita membahas tentang surah Al-Alaq ini, kita sedikit merenung sebuah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan wahyu Al-Quran ini tidak mudah, tidak gampang, tetapi memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Tatkala Rasulullah SAW melihat saat itu bangsa Arab, bangsa Quraisy jahiliyah, ya, dalam konteks akidahnya, tauhidnya, keimanannya rusak. Sebagian besar di antara mereka. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi kehidupan sosial, masyarakat saat itu banyak melakukan riba, perjudian, minum-minum khamr, kemudian prostitusi, dan banyak penyimpangan. Nah, ketika melihat kondisi tersebut, Rasulullah SAW mencari hakikat kebenaran hidup dan bertahanus di Gua Hira. Tentunya para sahabat pemirsa RTP, bagi yang sudah pernah ke sana, ke Gua Hira, tempat bertahanus Rasulullah SAW, mungkin akan merasakan bahwa untuk sampai ke sana juga perlu perjuangan, perlu tenaga, perlu niat yang kuat. Sedikit aja kesombongan kita timbul, tidak akan sampai kepada Gua Hira. Ya. Karena kebetulan tahadus B5 saya sudah pernah naik 2 kali ke Gua Hira dengan perjuangan, dengan niat yang sangat hati-hati. Bahkan setiap langkah kita selalu iringi dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sanalah posisi Gua Hira adalah satu sehelai sajadah yang Allah siapkan dan menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Nah, ini penggambaran buat kita tentunya saat ini di rumah-rumah kita pun, di samping kita melaksanakan sholat wajib di masjid, di musola, ya, kita pun di rumah harus punya gelar satu sajadah untuk sebagai alat agar kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu bukan hanya satu Ramadan. Dalam sebuah literatur dijelaskan, ada yang mengatakan sampai 5 Ramadan. Berarti kalau 7 Ramadan Rasulullah ketika saat itu usia 33 tahun, kalau 5 Ramadan berarti 35 tahun, itu sudah mulai bertahanus di Gua Hira untuk mencari hakikat kebenaran hidup agar bisa merubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, yang berakidah, yang bertauhid, yang benar. Ini adalah sebuah konsep. Kemudian turunlah wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayatnya pendek-pendek tetapi mempunyai makna yang besar. Dengan kata-kata Iqra, bacalah, itu memberikan informasi kepada kita bahwa kita itu harus melakukan revolusi membaca Al-Quran, membaca alam, terutama membaca diri kita. Kita ini siapa? Mau kemana? Sudah punya bekal berapa? Karena perjalanan hidup begitu sangat panjang, sangat jauh. Ini adalah kata-kata Iqra. Kemudian kata Iqra juga diulang 2 kali. Kemudian yang sangat luar biasa kata-kata alama, dia Allah mengajarkan juga diulang 2 kali. Kata-kata al-insan diulang 2 kali pada ayat ini. Kenapa Allah menempatkan pada wahyu pertama dengan kata-kata al-insan, tidak memakai kata basyar, tidak memakai kata Bani Adam sebagai manusia? Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami, di mana dalam kitab suci Al-Quran manusia itu ada beberapa bentuk penamaan berbeda tetapi saling terkait, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan.
Nah, ini tentunya berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia manusia, ya apa ya manusia? Kalau dalam bahasa Sunda cukup beragam manusia itu ya. Ada jelema ya, yang halus itu jalmi. Nah, ada yang paling kasar itu apa? Wawedi, itu dalam bahasa Sunda gitu ya. Nah, dalam bahasa Al-Quran itu menunjukkan satu kesatuan yang harus kita pahami. Bagaimana agar kita benar-benar menjadi sosok seorang manusia, manusia yang al-insan. Nah, oleh sebab itu kita pahami pertama manusia itu sebagai Bani Adam, keturunan Nabi Adam, keturunan orang baik. Berarti kita pastikan setar saat ini bahwa kita itu menjadi manusia yang baik. Kemudian masuk yang kedua adalah sebagai bashar, makhluk fisik. Ini namanya basyariyah kita, fisik. Tetapi kita melihat bagaimana bahwa agar basyariyah kita termasuk manusia sebagai bashar, ya. Allah memberikan informasi dalam surah Al-Kahf ayat 110 ya. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu semua, tetapi diwahyukan kepadaku adalah kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu tentunya kita sebagai bashar, kita pun mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menginstal Al-Quran, untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, agar kita menempati posisi kita sebagai bashar. Bagaimana agar kita berusaha, kita berupaya agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Walaupun tentunya berita sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia itu 65% lebih buta huruf Al-Quran. Berarti sementara manusia sebagai basyariahnya itu gugur sebagai manusia. Oleh sebab itu tentunya ini pun memberikan informasi, ayo kita belajar Al-Quran walaupun dari awal dari huruf hijaiyah, tidak ada masalah, supaya kita diakui sebagai manusia, sebagai bashar. Nah, kemudian meningkat berikutnya itu sebagai anas. Anas adalah makhluk sosial. Bagaimana agar kita menjadi anas sebagai makhluk sosial? Kemudian Al-Quran memberikan solusi, memberikan penjelasan kepada kita agar kita bisa masuk level anas ini. Nah, salah satu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, beribadalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara kamu, yang telah menjaga kamu, yang telah mendidik kamu. Sebagaimana Allah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah artinya memelihara diri dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menjauhi terhadap apa-apa yang dilarangnya. Dan puncak takwa adalah bagaimana agar semua aktivitas yang kita lakukan semuanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takwa. Kemudian sebagai makhluk sosial, Al-Quran pun memberikan solusi agar kita bisa bertahan sebagai anas. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa ayat 36, bahwa setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan, diwajibkan untuk berbuat baik, wabil walidaini ihsana wadzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tentunya kita terus doakan, kita bahagiakan.
Kita jamin kehidupannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian kita juga berbuat baik kepada kerabat dekat kita, kepada saudara-saudara kandung kita, berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan kita pun pastikan bahwa kita agar mampu berbicara dengan sesama manusia dengan bicara yang baik. Kemudian diperkuat lagi pada surah An-Nisa, dan berbuat baiklah kamu dengan tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, juga berbuat baik pada teman-teman sejawat. Nah, ini namanya makhluk sosial. Baru setelah ini terpenuhi, kita mampu beribadah kepada Allah, kita mampu berbuat baik ya kepada sesama manusia. Nah, masuklah kepada al-insan, yaitu makhluk spiritual, makhluk yang mampu selalu berkomunikasi, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap waktunya. Oleh sebab itu, kita sekarang paham kenapa redaksi ayat ini wahyu pertama memakai kata-kata al-insan, agar kita pun bisa mencapai derajat al-insan, makhluk spiritual. Nah, untuk mencapai makhluk spiritual itu ya tentunya kita pastikan terus kita belajar, menambah wawasan, menambah pengetahuan, khususnya dalam memahami kitab suci Al-Quran, juga dalam memahami sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan konsep ini tentunya kita pun mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira, satu selai sajadah. Nah, kita pun di rumah-rumah kita masing-masing, kita pastikan kita mempunyai satu sajadah. Kita minjem dulu kata-kata zawiyah, kita buat satu sajadah yang tidak terganggu oleh orang-orang kita, keluarga kita. Suami minta izin kepada istri, istri minta izin kepada suami, bahkan mau dijauhiyah untuk berkomunikasi dengan Allah melalui baca Quran, zikir, mulai sholat. Ini adalah konsep dari pemahaman wahyu pertama. Pertama adalah kita banyak membaca, yang kedua pastikan bahwa kita itu mampu mencapai derajat al-insan sebagai makhluk spiritual. Nah, andai kata kita semua mampu mencapai sebagai al-insan, tentunya kehidupan dimanapun kita berada, terutama Indonesia ini, insya Allah tentunya akan menjadi negara yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keamanan. Karena posisinya adalah sebagai posisi al-insan, walaupun pada kenyataannya ya kita tidak menutup mata, banyak manusia berguguran. Dari tingkat awal saja sudah berguguran, dari tingkat Bani Adam sudah berguguran. Kenapa? Karena tadi tertipu dengan kehidupan dunia, melakukan korupsi, melakukan nipu orang lain, menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Pada tadi kita start, pastikan kita keturunan Nabi Adam, keturunan orang baik, pastikan upaya kita menjadi orang baik. Kemudian tentunya yang sangat berperan pertama, di samping kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun pastikan pekerjaan kita, usaha kita dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita, pastikan dengan cara halalan thayyibah. Insya Allah kita pun akan sampai derajat kepada al-insan sebagaimana Rasulullah SAW, yaitu sebagai insan kamil, sebagai manusia yang sangat sempurna. Oleh sebab itu, tentunya dari wahyu pertama ini kita pun mengambil pelajaran bagaimana melihat kondisi dan situasi, selalu kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melalui zawiyah kita masing-masing, untuk mengontrol diri kita, untuk mengevaluasi introspeksi diri kita masing-masing, sehingga dalam menempuh kehidupan yang sementara ini
diilhami dengan wahyu pertama ini kita menjadi manusia-manusia terbaik yang mampu menebarkan kebaikan-kebaikan, yang mampu menebarkan kasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kajian awal ya ulumul Quran ini, sehingga benar-benar kita memahami konsep-konsep ini di dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.